ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل من سور القرآن الكريم أحرف، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله الذي فضله رب العالمين فكان في كل شيء أشرف، وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد وفيه نرى فيه العطف وبعد. Yang kita hormati, kita muliakan, dan kita mohonkan kepada Allah kesehatan, kekuatan, keikhlasan, dan tambahan-tambahan pencerahan. Izin Pak PJ, saya mendahulukan para ulama kita dan Pak Ketua MUI Haji Buku Mahmudin. Tadi agak tertukar nama saya disambungkan kepada beliau, Buku Hidayat. Saya khawatir nanti jadi Adi Mahmudin. Jadi saya balikan lagi supaya kembali ke nasabnya masing-masing. Yang kita hormati, kita banggakan, yang selalu energik untuk memimpin setiap daerah di masa transisi, Pak PJ di Lebak saat ini. Dulu saya kunjungi setahun lalu, PJ-nya di Pandeglang, sekarang di Lebak. Bapak Haji Gunawan Muslinta serta Ibu, seluruh unsur Forkompinda, Bapak Polres ada, Dandim ada yang mewakili Pak Dandim. Baik, kita doakan semoga TNI Polri kita senantiasa disatukan, dibimbing oleh Allah dan diberi kekuatan. Tanpa kecuali seluruh pejabat yang hadir, DKM, pengurus masjid, dan yang saya cintai, seluruh warga dan keluargaku yang berada di Kabupaten Lebak ini. Damang, sadayana damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ceramahnya yang bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Sundana Sunda Banten. Baik. Campur. Alhamdulillah. Saya kan lahirnya di Banten juga. Ya, dan kecilnya suka main ke sini. Jadi saya tahu stasiun Mandala di depan itu ya. Kemudian ada ke Warung Gunung ya. Baik. Karena itu di awal saya sebut keluarga, karena mudah-mudahan harapan kita dipersatukan oleh Allah sebagai keluarga sampai di akhirat kelak insyaallah. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas secara singkat, tadi Pak PJ menyampaikan ada refleksi. Refleksi itu artinya membayangkan, merasakan, merenungkan dalam suasana yang ringan, yang tenang, yang teduh, untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan baru yang baik dan membawa pada kemajuan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran dan menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap penduduk negeri. Kalau kita bawa ke Lebak, bagi seluruh warga Kabupaten Lebak, yang pejabatnya, yang masyarakatnya, yang ulamanya, yang santrinya, semua tanpa kecuali, kalau mengamalkan ayat ini, maka tempatnya akan dijadikan oleh Allah berkah. Kemudian langit yang menaunginya pun dijadikan oleh Allah berkah. Nah, jangan dulu amin ini ya. Kita lihat dulu nanti. Sebab kalau nanti tempatnya sudah berkah,
Semua potensi-potensi yang membuat tempat itu maju dibuka oleh Allah. Sumber daya alamnya dibuka, sehingga apapun yang tumbuh di situ itu subur, makmur, bermanfaat untuk rakyatnya. Dibuka keberkahan pintu langit, setiap yang turun dari langit menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Jadi kalau turun hujan bukan banjir, yang terjadi sumber air bertambah, tumbuhan menjadi sehat dan bagus, buah-buahan menjadi beragam bentuknya. Syaratnya ditemukan di satu surah di dalam Al-Quran, dan di surah itu, di ayat itu memiliki dua amalan utama. Suratnya sama persis dengan nama masjid yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Masjidnya masjid apa? Al-A'raf. Suratnya surat Al-A'raf, ayatnya ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Nah, sampai situ dulu. Paham? Walau anna, dan kalaulah anna, pakai anna dulu tuh. Ya, sekarang kita ngaji dulu pakai ilmu nahwunya ya. Nah, pakai nahwunya yang betul, sorofnya yang betul. Karena nanti ada satu masanya berubah, eranya menjadi era digital, ngajinya berubah online, tasrifnya bisa berubah. Dulu di pesantren fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Sekarang berubah, taktaka yutaktiku, tiktokan. Fasbaka yufasbiku, bukan. Taba yatubu, yutuba. Instagram yanstagrimu, instagraman. Berubah. Karena berubah, materinya juga tidak sama. Karena itu kita kembalikan ke kitab supaya rasanya seperti yang pernah Nabi ajarkan dulu. Anna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Anak pesantren paham insyaallah ya. Harfu nasbin wa tawkidin. Kalau di nahwu, huruf yang menjadikan kalimat setelahnya harakatnya nasab. Kalau mufrad fathah, kalau mudzakkar salim ada ya di ujungnya, muannas salim ada kasrah. Tapi kalau dalam ilmu balaghah, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di bumi, tidak goyah. Kalau ada informasi di Al-Quran dibuka dengan huruf anna atau inna, maka tancapkan informasi ini di dalam hati kita, jangan goyah, harus yakin. Bu yakin, jangan ragu. Kata Allah, tancapkan informasi ini dalam hatimu yang paling dalam, jangan ragu. Aku tegaskan fungsi taukid. Walau anna ahlal qura, kalau setiap penduduk satu tempat. Awas, ada a'ilatun, ada usratun, ada alun, ada ahlun, itu beda. Surat yang ketiga namanya surat apa? Ayo angkat tangan. Surat apa? Ali? 100.000. Nah, ini ya. Ayo. Nah, sebentar. Ali Imran. Pertanyaan saya begini, kenapa tidak dinamai Ahli Imran? Kenapa tidak dinamai
Ailatu Imran? Kenapa tidak dinamai Usratu Imran tapi dinamai Ali Imran? 1 juta. Serius ya? 2 juta. Serius? Umrah. Waktu habis. Kalau ada Ali Imran, itu artinya keluarga dari atas, ya, kakek, nenek, bapak, anak, cucu, cicit sampai ke bawah, itu alun namanya. Tapi kalau setiap orang anggota keluarganya, Nabi Muhammad SAW punya anggota keluarga, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan, Al-Husain, Sayyidah Zainab, semua bagian dari keluarga Nabi, setiap satunya disebut ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat ini mengatakan walau anna ahlal qura, bukan alal qura? Yang Allah inginkan setiap orang yang ada di kampung itu, setiap orang yang ada di Kabupaten Lebak ini, kalau kita tarik ke Lebak tuh, PJ-nya, sekretarisnya, sampai ke dewannya, sampai ke rakyatnya, petaninya, bagian sampai ke cukurnya, tukang dagangnya, di bagian keretanya, tukang becaknya, setiap orangnya mampu amanu wattaqau, dia beriman kepada Allah, satu, wattaqau, dan meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya 2. Ya, syaratnya berapa? 2. Pilkadanya udah selesai ya? Nah, jadi aman ya. Kalau saya tidak miring-miring ke situ. Ya, ada berapa syaratnya? 2. 1, amanu, nanti kita bahas, iman. Yang kedua, wattaqau. Perhatikan jawabannya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Kalau ada yang seperti itu, kami buka semua pintu keberkahan yang ada di langit. Wal ard, semua potensi yang ada di bumi, di lingkup kabupaten itu dibuka oleh Allah. Yang tidak muncul, muncul. Awas Pak, ini ada sanadnya Pak, Bu. Nanti yang pertama kali sanad mendapat bimbingan dari Allah dan langsung ditempatkan di tempat yang gersang. Tumbuhan nggak tumbuh Pak, tumbuhan tidak tumbuh, tapi semua jenis buah-buahan, sayur-mayuran ada di situ. Tempatnya tandus di bawah lembah, tapi sekarang menjadi kota paling ramai di muka bumi, paling berkah, yang hotelnya setiap detik itu tidak pernah sepi tamunya. Hotelnya keluar satu tamu, sudah antri tamu yang lain. Bukan masuk tamu, keluar satu, antri 10. Tidak ada tumbuhan pisang, tapi pohon pisang ada. Tidak ada kalau kita cari pohon rambutan, ya, tapi buah rambutan bisa ada. Itu doanya, sanadnya bahkan tersambung jauh sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Anda bayangkan, dari sejak zaman Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan tempat yang gersang ini, yang air tidak keluar, tumbuhan tidak tumbuh, orang-orangnya masih kosong, mohon jadikan tempat yang subur, bebuahannya ada, tempatnya ramai, dan muncullah orang-orang beriman setelah itu. Terkabul tidak? Terkabul tidak? Sekarang saya tanya, kira-kira nama kotanya apa? Mekah. Ibu giliran gak ada hadiah, bisa jawab. Alhamdulillah.
Apa nama kotanya Mekkah Al-Mukarramah. Itu fadilah awalnya, fadilah doa. Doa yang dimohonkan. Nabi Ibrahim itu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datuk yang ke-30. Jarak kita ke Nabi Muhammad kurang lebih 15 abad sekarang. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu datuk yang ke-30. Ke Nabi Isa saja 600 tahun, ke Nabi Ibrahim berapa ribu tahun itu? Ya. Yo dihitung ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30. Coba ulangi itu. Ada sanadnya. Nah, sanad itu bersambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat pada beliau, disampaikan oleh beliau kepada kita umatnya. Perhatikan, tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang mengamalkan dua amalan ini kecuali tempatnya maju dan punya peradaban. Yang mana muda-muda nih? Tahu Spanyol? Spanyol, Real Madrid, Barcelona, Portugal, Ronaldo. Maju tidak? Dulu tidak. Dulu jauh terbelakang. Dibandingkan dengan negara-negara yang pada saat itu di masanya masyarakatnya sudah beriman dan bertakwa, jauh kemajuannya. Jauh. Dibandingkan Madinah, jauh. Dibandingkan Mekah, jauh. Dibandingkan Afrika Utara. Jadi waktu itu Afrika Utara ada Mesir, ada Libya, ada Tunisia, ada Maroko, ada Aljazair. Itu gubernurnya di Afrika Utara namanya Musa bin Nusair. Pangdamnya namanya Tariq bin Ziyad. Sudah maju, sudah hebat. Datang orang-orang dari Iberia, sekarang Spanyol dan Portugal, datang minta bantuan. Dikirimkan ke sana bala bantuan, ditata kotanya, maju jadi peradaban. Sekarang kita kenal di Sevilla ada Istana Alhambra di Spanyol. Kita kenal sekarang ada jembatan bagus, kuda-kudanya bagus. Kapan di sana maju dan berkembang? Ketika penduduknya mulai mengenal Allah, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kotanya namanya apa? Kapan jadi Rangkas tuh? Kapan jadi Rangkas Bitung? Karena dulu ibu kotanya Kabupaten Lebak itu di Warung Gunung. Dipindah ke Rangkas 31 Maret 1853. Setelah itu diperintahkan oleh Kartanagara untuk cari ibu kota baru, maka di tempat yang penuh dengan bambu yang tabalatak, Rangkasnya betung, ya. Coba itu dipangkas, dituar, ya, sehingga semua diratakan, ditata kotanya, maka untuk mengenal namanya dan mengenang namanya, kemudian tetap diabadikan dengan nama Rangkas Bitung asalnya. Kemudian dikenal sekarang menjadi Rangkas Bitung, bambu-bambu yang terpangkas jadi kota. Ya, Pak PJ belum tentu tahu ini. Baru. Itu pertama kali ditata, Bapak Ibu sekalian. Pertama kali ditata, yang dibangun apa? Masjid, pendopo, alun-alun. Masjid, pendopo, alun-alun. Kenapa rata-rata yang dibangun masjid di era-era itu? Karena memang yang dijaga pertama kali, yang diinginkan supaya sifat takwanya terpelihara, masyarakatnya dekat dengan Allah. Harapannya ketika kota ini dibuka,
diridhoi oleh Allah, sumber dayanya muncul, kemajuan kotanya tiba, masyarakatnya sejahtera. Tak tidak cukup dengan amin. Maka ketika masjidnya sudah hadir, harapannya sudah dibuka, tinggal kita sekarang ngaji. Apa jenis iman yang dimaksudkan? Takwa seperti apa yang harus kita praktekkan sehingga keluar dari Masjid Al-A'raf ini, insya Allah refleksi Kabupaten Lebak, seluruh warga Lebak sudah meningkat iman dan takwanya kepada Allah dan diberikan kemajuan di kabupaten ini. Inilah insya Allah materi singkat yang akan kita bahas. Ini baru mukaddimah ya, sekarang kita mulai. Sampai jam berapa kita ngaji ini? Ya. Kalau dia tak boleh aja sampai maghrib, saya jam 3 pulang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu. Bukan, kan diikutin, saya masih tahu. Di Quran itu ada amanu, ada yu'minun, ada mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kalau di Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minun. Yang sekarang walau anna ahlal qura baik. Bapak Ibu sekalian, amanu bentuk jamak dari kata amanah. Yang punya iman, syarat pertama. Yang punya iman. Kira-kira syarat pertama kita sudah punya belum? Sudah? Tapi ingat, yang punya iman itu oleh Quran dibagi dua. Hati-hati. Satu, yang punya iman baru sampai di lisannya. Maka disebut oleh Al-Quran, dia baru formal, baru syarat pertama terpenuhi menjadi seorang muslim. Quran surah 49 ayat ke-14, qalatil a'rabu amanna. Ada orang Arab dari Baduy datang kepada Nabi. Ini Baduinya Baduy Arab ya, bukan yang di Lewidanglar ini. Kejauhan ke Arab ya. Datang orang Arab Baduy kepada Nabi mengatakan, amanna, kami sudah beriman ya Rasulullah. Karena urusannya iman, jawabannya langsung dari Allah. Kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian imannya belum benar, imannya belum nyata. Walakin qulu aslamna, tapi katakan dulu kamu baru berislam secara formal. Imannya iman formal baru sampai di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum nyata imannya, belum tembus sampai ke jiwamu, baru di lisan. Jadi ada orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, syahadat, beriman, tapi baru di lisan, belum sampai imannya ke dalam jiwanya. Cirinya apa yang pertama ini? Cirinya kalau disebut muslim, ngaku. Kalau disebut beriman, ngaku. Tapi diminta sholat, tidak mau. Diminta zakat, sulit. Tapi kalau dicatat di KTP-nya Islam, di catatannya Muslim, tapi tidak nampak dari keislamannya itu, dari keimanannya itu, tanda-tanda Islam dalam bentuk ibadah dan amal saleh. Nah, ini bagian kata iman yang pertama. Saya berdiri ya, memudahkan. Ini tipikal pertama nih. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, ciri orang beriman itu nanti ada dua. Golongan pertama, imannya iman di lisan, belum sampai kepada sekarang Islam KT.
di KTP-nya Islam, tapi keislamannya tidak muncul di masjid, tidak menang baca Al-Quran, tidak mengeluarkan zakat, diisyaratkan dalam Al-Quran. Ada orang seperti itu? Ada orang seperti itu? Kalau masih ada yang seperti itu, maka jangan diharapkan ada keberkahan di tempat yang kita pijak. Satu. Maka bagaimana ciri iman yang kedua yang benar? Diturunkanlah ayat-ayat Quran untuk memberikan bimbingan bagaimana cara menjadi pribadi yang beriman yang benar. Ini mau menjelang asar, di Quran ada surat Al-A'raf, surah 103. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa. Yang kedua, ciri tipikal iman yang benar dibuktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal sholeh. Jadi Pak, Ibu, nih Pak PJ nih, kalau Lebak mau maju, mau berkah, mau dibimbing oleh Allah, mau sejahtera, maka syarat yang pertama kata Al-Quran, perbaiki imannya, buktikan imannya. Yang pertama dengan memperbanyak amal soleh. Maka PJ-nya soleh dulu, bupatinya nanti kita doakan jadi yang soleh, Kapolresnya jadi soleh, Dandimnya soleh, sampai ke camat, ke lurah, ke RT, doakan soleh. Ya immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalau Anda menginginkan pemimpin yang baik, Anda cintai dia, minimal doakan. Bangun malam tahajud, doakan. Ya Allah, jadikan pemimpin kami orang yang baik, orang yang adil, orang yang perhatian. Maka ketika doa kita panjatkan dengan benar, turun hidayah Allah membimbing para pemimpin itu jadi lebih baik. So, saya tanya ini, kalau malam bangun, PJ-nya didoakan nggak tuh? Kalau ibu tahajud malam, RT-nya didoakan nggak tuh? Pak RT enggak. RW-nya didoakan nggak RW-nya? Ya bagaimana kita bisa mendapatkan yang baik kalau kita pun hanya untuk berdoa tidak dilakukan? Sunnah. Umar, kenal Umar? Ayo bilang kenal, saya pulang. Ya, ada yang kenal Umar belakang tuh. Ya. Tapi masih agak lumayan. Saya ke Pekanbaru, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Kenal. Itu 5 menit langsung saya tutup itu. Umar itu jadi pemimpin hebat. Nabi minta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah pada satu dari 2 Umar. Umar besoknya mau berangkat, ingin menyerang Nabi, pedang sudah terhunus. Datang di jalan, ketemu tetangga, ditegur. Mereka mana itu? Ngebunuh Muhammad kan gitu. Maka mereka ngebunuh, eta saudari mana yang masuk Islam tadi? Mau kemana kamu? Bunuh Muhammad. Siapa yang mau kamu bunuh? Saudari kamu aja masuk Islam. Saking marahnya Umar, belok arah, datangi saudarinya. Begitu akan diketuk pintu, didobrak, menghantam saudarinya. Tiba-tiba hanya mendengar 2 kata, jatuh tersungkur, langsung berucap bersyahadat. 2 kata, 2 huruf. Toha. Toha. Cuma 2 huruf Toha menghunjam ke dalam jiwanya, minta mengenal Quran, minta diantar kepada Nabi, masuk Islam. Toha 2 huruf. Umar yang tadinya keras, tadinya kasar, jadi lembut, masuk Islam, jadi pemimpin yang pertama kali mempraktekkan teori belusukan tanpa kamera, Umar. Cuman 2 huruf, Toha. Ini Anda Yasin sudah tamat 83 ayat. Al-Kahfi terus dibaca, Yasinan jalan, Kahfian jalan, Nisaan jalan. Kenapa belum berkah?
ada cara kita yang mendekat kepada Allah yang belum sama dengan orang-orang dulu. Halo? Halo? Satu, iman. Sekarang caranya bagaimana? Kalau kita ingin mulai meningkatkan iman dengan amal saleh, maka cari di Al-Quran setiap kata iman bersanding dengan amal apa. Di situ kita praktekkan. Yuk, kata iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Nanti kita urut ya. Jadi maksud saya ijazah amalan yang bisa diteruskan. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Amal pertama salat. Apa amal pertama? Ini ada papan tulis, jadi saya tuliskan ya. Perhatikan, lihat hurufnya nih. Lihat bu, kalimat sholat itu ada 3. Ya, di Quran kata sholat itu ada 3. Yang di Al-Baqarah tuh bentuknya begini. Lihat sini. Lihat fokus. Ibu, bu, saya cek dulu. Kelihatan bu belakang ini? Bagus. Ini orang Lebak yang paling kuat imannya ibu belakang tuh. Belum saya tulis udah kelihatan dia. Jangan-jangan saya belum ceramah udah tahu isinya tuh. Alif gini, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Ini tulisannya harus begini. Tuh. Ada yang begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta. Ada yang begini, Al-Baqarah ayat 238, alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Oh. Kalau yang begini itu sekali sholat, atau makna umumnya doa, sekali sholat ini. Kalau yang ini bentuknya jamak tapi terbatas. Kalau disebutkan di Al-Quran biasanya yang dimaksud sholat 5 waktu. Rumusnya 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati. Bentuknya yang ini. Ya. Tapi kalau yang ini, perhatikan kalimatnya. Yang ketiga, bentuknya begini. Itu artinya sholatnya bentuknya jamaknya tanpa batas. Lebih daripada yang fardu. Jadi bukan nambah bilangan fardu habis keluar dari sini sholat maghrib yang 4 rakaat, bukan. Ya, maksudnya tambahkan yang fardu dengan jenis sholat yang lain yang berhukum sunnah. Yang fardu ada berapa? 5. Yang sunnah apa saja? Sunnah pagi siangnya keluarkan, sunnah malamnya keluarkan. Kumpulkan semua jenis-jenis sholat yang kita ketahui, mulai tingkatkan sholatnya, tambah sholatnya, itulah yang dimaksud peningkatan iman. 1 sholat. Jadi kalau sekarang ini 196 tahun Lebak ingin refleksi, ingin diberkahi Allah, tempatnya ingin maju, maka yang pertama kali harus dilakukan, yang 5 waktu masjid-masjid jangan sepi. Pak PJ rekomendasikan nanti pejabat terpilih usahakan masjid-masjid di seluruh Kabupaten Lebak diisi dan penuh oleh para orang-orang Islam yang menunaikan sholat 5 waktu di dalamnya. Ya. Ada subuh keliling di sini? Ada ya Pak? Besok bikin zuhur keliling. Besoknya lagi asar keliling. Besoknya lagi maghrib keliling. Besoknya lagi isya keliling. Kalau sudah jumlah jamaah di dalam masjid
itu sama dengan jamaah Jumat, silahkan rasakan perbedaan pada tempat yang kita pijak. Satu. Nah sekarang yang kedua begini, dari mana taunya kita termasuk golongan orang-orang yang kuat sholatnya? Saya tanya pada ibu dulu nih, bapak. Yang di sini semua sholat? Subuh sholat? Maghrib sholat? Isya sholat? Duhur, asar? Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, nanti asar jam berapa? Subuh jam berapa? Subuh jam berapa? 4 seperempat 4:20. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat. Ya, saya ambil pertengahan bapak-bapak nih. 4:15 sampaikan. 4:15 4:10. Berapa lagi? Baik, kita ambil tengah-tengah lah. Tengah-tengah 4:15 misalnya. Ambil tengah-tengah. Lihat sini. Dari mana taunya iman kita sudah mulai naik, sudah meningkat, dan akan berdampak pada lingkungan yang kita pijak? Quran surah yang keempat ayat 103. Perhatikan kalimatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Bahasa bebasnya begini, sungguh bagi orang yang sudah beriman, betul-betul beriman, mereka akan mengetahui, mengenal, dan peka dengan waktu sholat. 4:15 subuh misal saja. Dari mana taunya iman kita sudah kuat? Di Quran dibuat standar waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Masjid Al-A'raf jam 4:15 adzan. Ketika Anda dengar adzan, langsung Anda siap-siap. Ya Allah, sudah adzan, saya siap-siap berangkat ke Masjid Al-A'raf. Adzan 4:15, Anda siap-siap 4:15, itu imannya standar. Nah, belum kuat. Belum kuat. Pak PJ kantor jam berapa mulai? 7:30. Di kantor jam 7:30. Ada pegawai datang jam 7:30. Standar tidak? Standar. Kalau datang ke kantor jam 7, datang ke kantor jam 6, itu baru istimewa. Pak PJ jam kantor 7:30. Pak PJ datang 7:30. Standar. Kita subuh 4:15 azan, datang 4:15, itu iman standar. Kalau Anda siap-siap dari jam 3, siap-siap setengah 4, pemanasan dulu tahajud, istighfar dulu, dikhusyukkan dulu supaya sholat fardunya khusyuk, baru itu istimewa. 4:15 dipanggil, dia jam 3 sudah bangun menunggu panggilan tiba. Ini istimewa. 4:15 dipanggil, jam 3:45 sudah siap-siap. Ciri yang ketiga, ada golongan ketiga. 4:15 dipanggil, 5:14 baru bangun. Nah, ini. Iya, komunitas Hudang Berang. Ya? Ini golongan kohurang katanya ya, komunitas Hudang Berang. Bangun nggak apa-apa. Ini golongan yang ketiga. Nah, pada golongan yang ketiga yang standar, naikkan imannya sampai ada rasa begini. Dulu terlambat sholat fardu biasa-biasa, sekarang terlambat sholat sunnah, hatinya gelisah. Subuh 4:11, bangunnya 4:11. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangun, ya Allah saya terlambat. Padahal azannya saja baru berkumandang, karena dia merasa tertinggal tahajud di waktu itu. Biasanya kan yang begitu cuma pas Ramadan kan? Karena ketinggalan sahur. Nah itu satu.
Jadi kalau kita menginginkan lebak yang lebih maju, lebak yang berkah, yang pertama kita perbaiki sholatnya terlebih dahulu. Jelas? 2. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berubah karakter kita menjadi pribadi yang gemar memberi. Saling tolong menolong. Maka dari itu saya cepat ya. Saya harapkan tidak tahu ya untuk ke depan, tapi kalau saya boleh, Pak PJ merekomendasikan bikin gerakan di Kabupaten Lebak, misalnya gerakan lokalisasi. Dibuat lokal Lebak, 28 kecamatan, Pak, bikin datanya di kecamatan ini yang jualan sayur siapa, jualan beras siapa, yang jual kain siapa. Kalau di beberapa tempat saya sudah minta bikin aplikasi. Jadi nanti kalau kita mau beli beras, nih hidupkan yang di kecamatan ini. Kalau mau beli kain, hidupkan yang di kecamatan ini. Kalau ada yang kekurangan, didata kumpulnya di masjid. Karena itu disebut dengan jamaah. Tiap pekan disebut dengan jum'ah. Maknanya 3. Datang, kumpul, kenali siapa yang kumpul, saling membantu di antara yang kumpul. Sekarang bikin database setiap kecamatan. Ini orang kayanya berapa orang, potensi zakatnya berapa, infaknya berapa. Sampai setiap masjid ada datanya. Orang-orang yang saling membutuhkan dibantu dari program itu, disupport subsidi dari situ. Maka setiap kecamatan, setiap desa kalau punya sistem seperti itu akan membantu ke atasnya, hilang kemudian hal-hal yang dirasakan kurang. Saya sudah coba di Bekasi, Pak. Kita ada program namanya Ojek Soleh. Tempatnya di masjid, Bu. Dibuat fingerprint kayak ke kantor. Jadi tukang ojek ya, absennya pakai fingerprint yang di kantor-kantor itu. Pencet pepeo gitu kan. Dia kalau daftar itu sudah otomatis sebulan dapat sembako. Nanti modalnya dari mana? Zakat infak jamaah yang terkumpul di masjid. Dimodalkan ke tukang ojek, disambungkan ke ASN, kalau mau ke kantor pakai ojek ini. Jamaah berangkat pakai ojek ini. 75% hasilnya bawa, 25% simpan tabung di dalam masjid. Apa yang terjadi? Yang tadinya tukang ojek tidak punya kendaraan, sekarang sudah punya tabungan plus mensubsidi yang lainnya bisa ngojek. Jadi yang hidup itu ojek lokalnya, cuma dibikinkan fasilitasnya. Sekarang yang kita hidupkan yang besar-besarnya, bayarnya ke sana, setorannya ke sana, penumpangnya di sini, tapi tidak ada yang masuk ke warga lokal yang di situ diantarkan dan dikembangkan. Kenapa tidak bikin yang lokal? Tuh, wa mimma razaqnahum yunfikun. 3, saya cepat. Walladzina yu'minuna bima unzila Al-Qur'an. Apa? Al-Qur'an. Coba diusahakan setiap kecamatan jangan sampai ada satupun orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Oh, nanti lihat perubahannya nih. Ini materi kelihatannya serius, sebetulnya iya. Lihat ya, pelan-pelan nih. 1 apa tadi? 2 gerakan infak. 3 apa? Ya Bu, kita mulai ya. Al-Quran ada 3 jenis pembelajaran. Ada berapa? 1. Ini yang pertama nih. Nanti kalau nggak percaya silahkan rasakan perubahannya. Yang pertama yang disebut dengan qiraah. Apa namanya? Qiraah, kemampuan baca. Jadi jangan sampai ada warga umat Islam untuk baca Quran pun tidak bisa. Usahakan dari sekarang bikin program melek baca Al-Quran, berantas buta huruf Al-Quran, dimulai dengan bacaan yang ringan-ringan. Dulu ada Iqra ya. Dulu masih ada, sekarang masih ada Iqra. Ya, silahkan mau Iqra, mau qiraati, mau umi, tapi usahakan dari awal bisa baca. Ya. A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu, kan? Baca. Oh. Apa barokahnya baca?
tempat yang di dalamnya masyarakatnya rajin baca Al-Quran, Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam tempatnya. Jadi polisi tugasnya ringan. Sebab tidak mungkin ada ahli Quran di saat yang sama itu bisa mudah berbuat maksiat. Tidak mungkin. Kalau setiap tempat sudah bisa ngaji, kan ibu dulu begitu, Bu. Pakai lampu semprong seadanya, mushafnya ditunjuk pakai sapu lidi satu-satu, gitu kan? Ya kan, dulu begitu ya. Suara terdengar di setiap masjid musala. Coba ibu bedakan, bapak bedakan. Dari zaman dulu 90-an saja sampai sekarang, kriminalnya lebih banyak mana? Sekarang atau dulu? Dulu itu kita aneh, dengar orang mabok aja aneh. Anak SD mencuri, heboh. Kenapa? Karena terjaga dengan Quran. Akidah ada, pesantren ada, madrasah ada, Qurannya hidup. Sekarang coba cek. Anak usia SD bukan hanya mabuk lagi. Sekarang sudah tiba masanya ada anak usia SD, usia SMP sudah mulai narkoba, bahkan sudah mulai mau bisa melakukan tindakan yang sangat fatal. Kemarin ada orang tua dieksekusi, dibunuh oleh anaknya yang masih usia dini. Itu terjadi. Ya. Jadi kalau bapak ini punya program, ibu ingin punya program, tempatnya tenang, kriminalnya menurun, yang mabuknya hilang, yang pencuriannya hilang, gerakan-gerakan yang kedua, gerakan bacaan Al-Quran. Orang Islamnya, semarakan, madrasahnya hidupkan, bacakan Qurannya di setiap masjid musalla, keluarkan di speakernya supaya terdengar dengan baik. Kalau Quran sudah terdengar dengan baik, berkah. Tahu jahiliyah? Yang mabuk banyak. Bu, ini rahasia aja di antara kita ya. Zaman jahiliyah, pemabuk pemula prematur yang pertama kali mabuk, Pak, itu 5 kali sehari. Itu pemula. Kebayang tidak kelas profesional itu? Sehari 5 kali. Begal, tukang begal. Zaman jahiliyah itu ada sekampung semua, sekampung tukang begal semua. Namanya Gifar. Kalau dari Gifar disebutnya Al-Ghifari. Jadi kalau ada yang namanya di sini Al-Ghifari, nah kampung begal itu. Zaman dulu jahiliyah. Ya. Dulu begitu, sekampung begal semua. Pimpinannya Jundub bin Junadah. Kalau zina, itu khatam semua jenis zina. Jahiliyah. Apa yang merubah orang jahiliyah? Tiba-tiba jadi orang yang disifati oleh Quran khairu ummah. Yang jujur ada di situ, orang paling baik ada di situ, orang paling dermawan ada di situ. Dari jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Ternyata yang merubahnya Al-Quran. Apa namanya? Ngaji sudah lancar, sudah bagus. Yo ikuti. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, nah sebentar lagi berhenti insyaallah ya. Ayo lanjut ya. Jadi
Yang pertama qiraah. Yang kedua tilawah. Apa namanya? Jadi kalau yang pertama baca, yang kedua baca, pahami, amalkan isinya. Membaca, ngaji, memahami yang dibaca, amalkan isinya. Maka berubah dari qiraah menjadi tilawah. Makanya orang yang baca Quran tanpa arti namanya qori. Tadi kan ustadznya baca Quran ya, nah itu qori. Kalau diterjemahkan, biasanya penerjemahnya disebut apa? Ah, sari tilawah. Mungkin dulu yang pertama kali menerjemahkan Ibu Sari. Nah, makanya sari tilawah. Wah. Coba kalau Pak Gunawan, pasti Gunawan tilawah. Kalau Adi tilawah. Wah, cuman karena Bu Sari jadi sari tilawah. Wah. Jadi nggak pakai sari, asalnya tilawah, baca, pahami, amalkan. Setelah lancar ngaji semuanya, nah pesantren-pesantren, kiai-kiai di masjid-masjid bikin pengajian. Topiknya jangan sama, sesuai kepentingan kecamatannya, masyarakatnya. Ada ngaji yang kitabnya sama dulu semua, sama rata dulu, ya. Misal untuk dasarnya Fathul Mu'in, Fathul Qarib, kalau mau naik-naik ke atas, dasar-dasar awal tentang sholat, tentang bersuci. Nanti ke depannya pilih tema-tema yang sesuai kebutuhan. Bapak di birokrasi, Pak, ngajinya jangan tentang pertanian, tentang birokrasi. Hadis-hadis tentang larangan korupsi, larangan sogok menyogok, kan? Dipelajari supaya bersih semua institusinya. Ya. Di dalam hadis, di dalam Quran, korupsi itu tidak ditemukan haram hukumnya. Silahkan cari. Di Quran, di hadis tentang korupsi, ayat tentang korupsi tidak ada yang menyebutkan haram. Semuanya langsung mengatakan langsung masuk neraka itu. Itu namanya extraordinary crime. Ya? Nah, nanti yang ngaji di perkebunan, ngaji pertanian, ngaji perdagangan, yang jualan, yang dagang, bahas fikih niaga. Apa ayat tentang dagang? Apa ayat tentang bisnis? Yang di rumah sakit, dokter, bidan, praktisi kesehatan kumpul, bikin kajian tentang kesehatan dalam Al-Quran. Keluarkan ayat tentang kesehatan, hadis tentang kesehatan. Kalau temanya dibagi, lancar ngajinya, lancar pengajiannya, kembali ke tempat masing-masing dipraktekkan isinya. Itulah tilawah. Makanya rasanya beda. Udah berhenti hujannya udah? Udah ya. Nah, itu tadi sanad di Quran dengan hadis Muslim, cara meminta pada Allah supaya hujan berhenti. Jadi nggak usah pakai pawang, ya. Awas lebak kayak pawangna, kiaina kurang gede. Tiga cepat. Namanya hifdzul Quran tahfidz. Mulai menghafal. Ya, mulai menghafal. Ibu, saya mau kasih tahu rahasia, boleh, Bu? Ya. Lihat sini baik-baik ya. Kalau ada satu tempat di situ ada ahli Quran, ada satu aja, nanti Allah turunkan cahaya ke tempat itu yang menjaga tempat itu dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Berkah turun. Jadi saya sarankan kalau bisa di setiap keluarga itu ada ahli Quran. Ya. Kalau bisa berlangsung setiap keluarga ahli Quran, turun keberkahan, turun cahaya, Allah turunkan malaikat langsung menjaga keluarga itu. Itu sanadnya hadis. Ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau ada orang jadi ahli Quran, lancar baca Quran, bagus hafalan Qurannya, Allah turunkan malaikat menjaga orang itu dan orang-orang sekitarannya. Berkahnya turun. Saya 2018 ditugaskan, diminta oleh pemerintahan Saudi menjadi Amirul Hajj untuk satu rombongan pesawat. Berangkat saya. Begitu sampai di pertemuan, saya pikir yang berangkat siapa? Ternyata hampir 2/3 dari pesawat itu ahli Al-Quran.
Saya kira yang hafalnya orang dewasa, ternyata yang hafal ada anak TK, ada anak SD, anak Al-Quran, ibunya ikut berangkat, gurunya ikut berangkat, temannya ikut berangkat, musyrifnya ikut berangkat. Jadi satu pesawat itu 2/3-nya ahli Al-Quran, sebagiannya ustadz, sebagiannya petugas-petugas di instansi pemerintahan. Quran. Ya. Oleh karena itu saya mohon ya, satu, bacaan perbanyak guru ngaji. Pak PJ tolong ya, rekomendasi dianggarkan, ulamanya dijaga. Ya. Keluarkan honor untuk guru ngaji ini di Kabupaten Lebak ini. Ya. Kiai-kiai kita dijaga ini. Kalau bisa, saya sih sarankan kalau bisa Lebak jadi kabupaten pertama yang memproklamasikan, menyampaikan bahwa ulama-ulama di Lebak DKM-nya digaji langsung dari pemerintahan Kabupaten Lebak tuh. Jaga. Lebak sudah ya. Nah, ustadznya digaji ya. Naikkan 1 juta sekarang. Jaga. Karena nggak mudah cetak ulama itu. Kalau pemimpin nggak dicari pun rebutan. Ya, tiap 5 tahun pilkada, ulama nggak ada pilkadanya. Nyarinya susah. Jadi kalau sudah ada kiainya, ada ulamanya, jaga. Supaya apa? Supaya ngajarnya fokus, ikhlas, karena pemerintahan setempat sudah mengcover, menanggung itu semua. Ya, di Timur Tengah begitu. Saya di Timur Tengah digaji. Jadi nggak ada yang dikasih amplop. Makanya pulang ke Indonesia bingung, begitu ngajar dikasih amplop. Ya, disitulah kemudian setan mulai datang. Jadi mengganggu. Ini amplopnya tebal, sahih nih. Itu tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ini yang fatal. Ya, hati-hati. Kalau sudah ada guru yang bagus, ulama yang bagus, jaga itu. Karena kalau sudah wafat satu, bisa muncul yang lain yang tidak baik, dan disitulah menjadi bencana bagi kehidupan masyarakatnya. Jelas? Terakhir, amalan terakhir. Sudah? Amanu wattaqu. Iman tadi dibagi 3 amalan. 1 salat, 2 gemar berbagi, 3 Al-Quran. Sekarang bagian terakhirnya wattaqu, tingkatkan takwa di setiap kesempatan, setiap keadaan kita berada. Maaf, takwa jenisnya 3. Coba cek satu-satu. 1, hubungan kita dengan Allah. Nanti disebutkan dalam Al-Quran dengan kuat, hubungan kita dengan siapa? Allah. Fattakullah, fattakullah, fattakullah. Hubungan kita dengan Allah. 2, hubungan kita dengan orang tua. Ya, Quran surah 4 ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Ya, fattakullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Maka saya minta di sekolah-sekolah selain diajarkan ilmu, ajarkan akhlak dan adab. Coba anak-anak diajari cara cium tangan sama orang tua itu bagaimana? Minta doa berangkat ke sekolah. Ya, minta kebaikan ketika akan berangkat. Selesai sholat doakan orang tuanya. Kalau dengan Allah baik, dengan orang tua baik, maka yang pertama Allah berikan, dijaga rizki dan kemudahan hidupnya. Ya, 3, yang terakhir, jaga kerukunan di antara kehidupan bermasyarakat secara sosial. 1, hubungan dengan Allah. 2, hubungan dengan keluarga. Dan yang 3, hubungan secara sosial. Kalau itu bisa dilakukan, kompak kita bisa kerjakan, maka Allah akan rubah keadaan Lebak ini insya Allah menjadi kabupaten yang diridhoi, diberkahi, dan dibimbing menjadi maju dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang terakhirnya, perhatikan baik-baik. Secara sosial kan tidak semua di sini orang Islam yang ada di Lebak. Ada non-muslimnya? Saya ulangi, ada non-muslimnya? Menghormati yang non-muslim, menjaga hubungan baik dengan non-muslim adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah silakan masing-masing.
Yang Islam ke masjid. Jangan ikut-ikutan ke tempat ibadah orang lain. Tapi kalau orang lain ibadah, jangan diganggu. Hubungan kemanusiaan kita sama-sama. Ya, bapak ibu masak, punya tetangga orang Kristen. Kalaupun tetangga Anda Kristen, Anda masak, itu hubungan sosial. Maka hadisnya berlaku. Kalau Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal tuh kuahnya, ya. Jadi pulang dari sini ibu masak soto, baunya sampai ke tetangga, tetangga kirimkan kuahnya. Tetangga nanya, Bu Haji kok cuman kuahnya? Hadis Nabi. Nah, itu ngajinya belum tuntas, ya. Maksudnya apa? Kalau ada bumbu-bumbu yang dimasak singkong, sampe, bumbunya rendang, nyampe ke tetangga dikira masak rendang, padahal singkong. Dibagi dengan isinya supaya tidak salah minimal bumbunya. Tapi apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda muslim saja? Tidak. Baca sampai situ ngajinya. Baca sampai situ, jangan sampai begini. Di tetangga yang Islam dibagi soto